balik lagi, Islam tuh bukan memandang outputnya saja, tapi sangat menghargai prosesnya. Tapi gimana caranya AI ini dipakai sebagai alat berpikir. Ya, betul. Bukan sebagai pengganti berpikir. Pengganti berpikir. Halo Rethinkers, kembali lagi di Rethink, tempatnya Gen Z cari makna bukan drama. Dan kali ini kita bertemu di podcast Rethink, Find Your Faith, Find Your Life. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tema ataupun isu yang sangat hangat gitu, apalagi di lingkungan mahasiswa, yaitu AI dan pragmatisme mahasiswa. Siapa nih teman-teman yang sering ngerjain tugas pakai AI? Ayo. Nah, di sini kita bakal ngupas apakah AI itu sebagai alat bantu untuk membantu mahasiswa supaya lebih produktif mengerjakan tugas atau malah ngubah pola pikir mahasiswa sehingga semuanya seakan-akan menjadi terlalu instan. Dan kali ini aku gak sendiri teman-teman. Aku kedatangan narasumber yang keren banget, yaitu Kang Asep. Halo Kang Asep. Halo juga Kang Sofwan. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Kang Sofwan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Syukur. Lagi apa nih kesibukannya sekarang? Kesibukan ya, ya nggak beda jauh sama kayak Kang Sofwan gitu ya. Aktivitas akademik jalan, kuliah alhamdulillah masih jalan ya, semester 5 lah sama bareng kan kita. Kemudian ya organisasi jalan lah, nggak beda jauh sama Kang Sofwan gitu lah. Organisasi jalan. Organisasi di lingkup kampus maupun di luar kampus juga alhamdulillah masih jalan hari ini. Ya, untuk kesibukan lain sih, ya, aku kan hari ini masih jadi mahasiswa ya. Untuk sekarang sih belum terlalu begitu kepikiran cari penghasilan yang begitu banyak gitu ya. Tapi ya untuk receh-receh sih ada sih gitu ya. Ya alhamdulillah hari ini aku masih ngajar di madrasah, dan di sisi lain aku juga sebagai divisi marketing communication di salah satu kafe di Ciledug gitu. Oke. Itu sih Kang Sofwan. Keren banget sih. Produktif banget ya demi kehidupan yang berkualitas ya Kang Asep. Oke, kita langsung mulai aja ya Kang Asep. Jadi gini Kang Asep, banyak gitu ya di lingkungan kita, lingkungan mahasiswa, fenomenanya itu banyak yang mengerjakan tugas pakai AI gitu, karena dengan datangnya AI itu seakan-akan semua itu menjadi instan, seakan-akan semua itu menjadi gampang gitu. Nah, kayak misalkan kayak gini nih, ngerjain tugas pakai AI, pakai ChatGPT misalkan teh, pakai Perplexity, terus bikin esai buat lomba pakai ChatGPT, bikin apa lagi proposal organisasi mahasiswa pakai ChatGPT, terus bikin ini mau sambutan misalkan di depan lagi presentasi pakai ChatGPT juga moderatornya. Nah itu sebenarnya apa ya, satu hal yang memang dari satu sisi emang efisien gitu ya dari fungsi. Cuman itu membuat membuat mahasiswa tuh seakan-akan ya udah gampang gitu ya, seakan-akan ya udah yang penting mah beres, bukan yang penting mah belajar gitu. Nah menurut data juga tercantum bahwasanya survei Learning with AI di 2024 itu 82% mahasiswa Indonesia menggunakan AI buat tugas akademik. Nah, lalu 60% itu mengaku jarang membaca referensi manual setelah mengenal AI. Nah, terus cuma 21% yang menggunakan AI sebagai alat belajar. Ya, sisanya sebagai alat mempercepat hasil. Nah, sebetulnya memang positifnya itu ya jelas ya, efisien, efektif. Nah, tapi di sisi lain muncul juga pragmatisme gitu ya, yang mana berpandangan bahwasanya mahasiswa tuh ya udahlah, yang penting mah beres gitu, yang penting mah selesai gitu, bukan yang penting mah belajar, bukan yang penting mah apa sih esensinya buat mengerjakan ini gitu kan. Nah, menurut Kang Asep itu gimana sih menyikapi fenomena ini? Kalau aku sendiri ya melihat fenomena hari ini gitu. Karena aku juga sebagai mahasiswa yang sehari-hari berkecimpung dengan tugas-tugas. Aku juga sebagai mahasiswa yang sehari-harinya berkecimpung dengan tugas-tugas. Juga ya
mahasiswa hari ini memang seperti itu gitu. Saya sadar betul melihat mahasiswa hari ini sudah kehilangan esensi gitu ya. Jarang yang mereka belajar itu emang pengen tahu apa sih esensi belajar ini gitu. Sedikit sekali. Nah, untuk pertanyaan tadi, kalau saya melihatnya ini bukan perihal teknologi aja gitu ya, bukan sekadar soal teknologi, tapi tentang pergeseran cara berpikir mahasiswa. Yang mana kalau dulu belajar itu kan dipahami sebagai proses gitu ya. Dulu itu belajar dipahami sebagai proses. Mereka membaca banyak-banyak buku, baca setiap hari itu nggak pernah kayaknya mahasiswa nggak baca buku ya. Mahasiswa zaman dulu ya gitu. Mahasiswa zaman dulu mustahil setiap hari nggak baca buku gitu. Masih baca buku. Karena ya untuk terbuka informasi mereka baca buku gitu. Nah, mereka membaca, kemudian mereka gagal. Gagal di sini, oh ternyata pemahaman mereka ketika membaca itu salah. Kok dia bisa tahu gagal gitu kan? Karena ketika setelah membaca, dia ikut ke sebuah pertemuan diskusi-diskusi gitu. Dia ikut diskusi-diskusi, dia mengemukakan pendapat yang telah dia baca gitu ya di salah satu referensi. Kemudian ada yang membantahnya misalkan. Kan di situ tahu bahwa oh iya ternyata pemahaman saya salah loh. Dia dapat insight baru gitu. Oh ternyata saya gagal nih dalam membaca makna gitu. Nah di situ kan ada proses. Dia membaca, dia gagal, dia diskusi lagi. Setelah diskusi ya dia kan berpikir ulang, oh ternyata saya salah membaca makna gitu. Nah dulu itu belajar dipahami sebagai proses seperti itu gitu. Nah kalau sekarang itu kalau saya lihatnya belajar itu perlahan bergeser. Yang tadinya belajar itu dipahami sebagai proses dia berpikir, proses dia aktualisasi diri gitu kan. Sekarang ya udah belajar itu sebagai udahlah yang penting beres. Ya udah sih, yang penting nilainya aman. Ya udah sih yang penting gak ngulang. Ya, kemudian masuklah zaman AI gitu kan. AI hadir sebagai jalan pintas gitu kan. Yang menggoda tentunya seksi sekali itu AI. Karena gini loh, mahasiswa zaman dulu untuk buat skripsi itu mereka berlarut-larut di perpustakaan, beli banyak buku, buat referensi primer maupun sekunder buat satu skripsi atau buat makalah gitu kan. Hari ini gimana Kang Sofwan? Tahu sendiri kan, ketika kita buka ChatGPT, buka Perplexity, buka DeepSeek, tinggal buat promptnya beberapa kata, jadi itu. Posisikan Anda sebagai biasanya promptnya gitu kan. Betul. Sebenarnya nggak salah sih gitu. Di sisi lain emang efisien itu perlu gitu. Cuma salahnya itu ketika kita gagal menangkap makna gitu. Kita di situ nggak mau tahu esensinya apa gitu. Nah, ketika mahasiswa udah di titik ini, di titik tadi, ketika mahasiswa itu dia memahami, ya udah yang penting kelar, yang penting nilainya aman, dia menggunakan AI, posisikan Anda sebagai misalnya ada tugas ilmu komunikasi katakanlah. Posisikan Anda sebagai Harold Laswell. Waduh. Coba jelaskan kepada saya konsep analisis konten Anda misalkan. Dijelaskanlah itu sama Harold Laswell gitu. Buatkan menjadi dokumen, kan selesai gitu. Dulu mahasiswa dahulu kan sebelum adanya AI gak seperti itu. Kita harus baca dulu, kemudian memahami, meng-highlight stabilo in buku. Iya benar. Kenyamanan gitu. Nah sehingga di sini kan kita tahu bahwa ya udah gitu mahasiswa sekarang pola pikirnya ya gitu aja. Nah di sini kita tahu bahwa mahasiswa hari ini itu menganut pola pikir utilitarian. Yaitu nilai sebuah utilitarian ini di mana nilai sebuah aktivitas itu diukur dari seberapa cepat dan seberapa praktis ia memberi manfaat gitu. Ya udah ada AI nih. Gue nggak perlu baca buku banyak-banyak buat ngasilin satu makalah. Cukup gue buat prompt, jadi itu kelar gitu kan. Nggak harus berjam-jam baca buku buat nyelesain satu makalah, belum lagi ngetiknya, tinggal prompt,
kayaknya setengah jam atau sejam juga beres deh gitu. Udah cuma agak setengah jam sih sebenarnya. 10 menit, 15 menit juga cukup itu. 10 menit. Nah, di titik ini kan gitu, kita tahu gitu. Belajar itu bukan lagi dianggap sebagai proses. Prosesnya hilang di situ. Jadi kehilangan makna di situ. Dan kita tahu sendiri hari ini gitu kan, baca buku itu dianggap ya udah sih, apa sih buang-buang waktu gitu ya. Apa sih manfaatnya, apa sih? Lu tinggal buka AI, selesai gitu kan, lu tinggal nyari referensi di AI banyak gitu. Nah, di sini kan udah tahu sendiri ya gitu. Mahasiswa hari ini apa sih baca buku? Sok pinter lah. Pinter lu, sok idealis lu. Gitu. Dengan diskusi, belum lagi kan diskusi panjang itu udah nggak dianggap. Apaan sih diskusi berat-berat? Ya gue taunya cuma tren TikTok doang gitu kan. Gue nggak tahu pemikiran ini gitu. Begitulah mahasiswa hari ini gitu kan. Saya lihat fenomena hari ini seperti itu. Diskusi panjang itu ya udah ngapain sih gitu. Buang-buang waktu gitu. Ya bahkan seolah tabu diskusi panjang itu. Tabu betul. Seakan-akan kayak dihakimi bahkan ketika menanyakan hal-hal yang aneh gitu kan. Padahal ya proses dekonstruksi itu hal yang wajar gitu kan. Betul. Nah gini, berpikir itu hari ini kan, maksudnya berpikir yang jangka panjang atau berpikir visioner itu hari ini dianggap ribet gitu. Apain sih? Mikirnya kepanjangan lu gitu. Ya udah sih mikirnya yang ada di depan mata aja dulu gitu kan. Hari ini kan seperti itu mahasiswa gitu ya. Nah, atau Kang Sopwan tahu sendiri lah di kelas misalnya seperti apa. Ketika diskusi ribet sedikit, diskusinya panjang sedikit, atau dibuat dialektika yang terlalu berat gitu kan. Mahasiswa hari ini kelakaban gitu kan, kelabakan gitu mereka. Ya main sih so idealis lu gitu kan. Seperti itu hari ini gitu. Mahasiswa itu udah kehilangan jati diri dia sebagai mahasiswa. Iya betul. Sebenarnya efisiensi itu nggak salah gitu, baik lagi sih. AI membantu saya pribadi menggunakan AI, karena kan saya juga berkecimpung di bidang kominfo ya di suatu organisasi, Megamed Info juga di organisasi beasiswa gitu kan. Nah, yang mana emang AI dan teknologi itu sangat kepake banget gitu, buat cari referensi, buat cari inspirasi, cari inspirasi apa dalam desain gitu kan penting sekali gitu kan, buat cari inspirasi. Cuma problemnya itu muncul ketika efisiensi ini menggusur kualitas belajar, menggusur proses dalam belajar itu. Kalau misalnya kita nggak memahami proses, ya udah seakan-akan dianggap semuanya sebagai utilitarian aja. Seberapa cepat sih itu ngasihin manfaat gitu? Ya betul. Itu sih. Saat mahasiswa berhenti memahami, baik lagi gitu. Berhenti bertanya, mahasiswa berhenti memahami, mahasiswa berhenti bertanya, dan berhenti berdialektika gitu, mengolah pikiran sendiri. Nah disitulah peran mahasiswa dipertanyakan. Dan situ pendidikan tuh jadi sekedar formalitas aja sih. Ya udah lu ngapain kuliah? Ya buat nyari gelar doang gitu. Kita bisa lulus tapi ada kehilangan yang paling penting gitu. Daya nalar kritis gitu, Bos. Nah, balik lagi yang berbahaya itu bukan AI-nya sekali lagi. Tapi ketika mahasiswa mulai membiasakan diri untuk gak lagi berpikir, gak mau lagi diajak diskusi yang berat-berat, ketika semua ingin serba cepat, instan, dan minim proses gitu kan. Nah, kita sedang berisiko melahirkan generasi yang cerdas, secara teknis cerdas, tapi rapuh secara intelektual dan daya nalarnya gitu. Karena bisa dilihat mungkin ya, fenomena tersebut itu membawa mahasiswa menjadi lebih menjadi lebih instan segalanya. Bahkan itu bukan hanya terbawa di kelas gitu, bahkan kehidupan pribadi juga gitu. Dampak membiasakan, dan itu menurut saya mungkin itu melihat dari cara penerimaannya gitu. Karena kan tadi juga sempat disebutkan sama Kang Asep bahwasannya cara ini ya sebenarnya AI itu tidak salah, cuman cara penerimaannya ya. Bagaimana dia memposisikan dirinya gitu ya. Menggunakan AI boleh saja, tapi jangan sampai itu dijadikan, misal kalau jadi referensi, jangan jadi referensi utama gitu. Anda cukup saja dengan AI, tapi nggak baca buku, itu salah gitu. Di sana nggak ada proses berpikir, apalagi Anda udah nggak mau diskusi gitu. Kalau udah nggak mau diskusi ya buat apa jadi mahasiswa gitu. Iya betul. Perbedaannya sama siswa. Gitu ya. Sekali lagi nih, aku mau nekenin, menurut aku tantangan hari ini tuh adalah bukan gimana kita nggak pakai AI gitu.
atau kita kontra apa sih AI gitu. Menolak kemajuan zaman. Menolak kemajuan zaman gitu. Enggak gitu, enggak. Tapi aku sendiri juga pakai AI gitu. Tapi gimana caranya AI ini dipakai sebagai alat berpikir. Ya, betul. Bukan sebagai pengganti berpikir. Ini berpikir. Jadi otaknya Anda itu di AI. Iya. Bukan Anda, bukan lu gitu. Bukan dia yang menggunain AI. Tapi berdasarkan otaknya dia gitu. Dalam artian dia yang punya gagasannya, tapi gimana caranya AI bisa ngebantu. Tapi emang ini benar-benar full segalanya di AI gitu. Itu yang salah sih menurut aku. Karena di situ kehilangan makna gitu. Betul. Mahasiswa ya udah kehilangan jati dirinya. Apa sih mahasiswa? Kalau bukan dia belajar, dia diskusi, dialektika, dia membuat suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Situlah kehilangan makna sebagai mahasiswa. Esensinya ya. Esensi mahasiswanya hilang. Oke, emang betul ya tadi bahwasannya lebih ke cara penerimaan mungkin yang membuat situasi atau fenomena ini terjadi gitu kan. Banyak hal yang memang ya udah pada akhirnya mah ya udah cepet aja gitu, transaksional sekali gitu. Betul. Yang penting dapat nilai, yang penting lulus gitu, yang penting selesai. Padahal ya esensinya itu yang penting belajarnya itu kan, prosesnya yang pentingnya. Itu penting sekali. Oke, mungkin Kang Asep sebelum kita masuk ke sesi berikutnya ada iklan dulu mungkin ya, ada pariwara dulu. Mungkin buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Ngahiji TV. Rating, find your faith, find your life. Oke, kembali lagi di Rating. Find your faith, find your life. Oke, Kang Asep. Lanjut lagi nih kita, Kang Asep. Nah, sekarang kita masuk ke sisi reflektifnya, Kang Asep. Nah, dalam Islam, pendidikan itu bukan hanya sekedar cari hasil sebetulnya ya. Bahwasanya pendidikan itu adalah mencari makna dalam setiap proses ketika mencari ilmunya. Berarti sama kayak ini ya, apa? Yes, Rating. Find your faith, find your life. Gitu, dan mencari makna, bukan drama, gitu ya. Nah, gini Kang Asep, saya mau nanya sih. Apakah ada ayat yang berkorelasi dengan prinsip ataupun apakah ada ayat yang relate dengan prinsip ataupun fenomena yang ada di mahasiswa sekarang, yaitu yang mahasiswa yang serba instan karena efek penggunaan AI gitu. Apakah ada gak sih Kang Asep? Ayat dalam Al-Quran ya, banyak sebenarnya yang ngebahas. Sebenarnya ayat dalam Al-Quran itu banyak ya yang ngebahas tentang ilmu gitu ya. Coba ada salah satu ayat yang perlu dibahas di sini gitu. Nah, dalam Islam memang pendidikan itu nggak pernah diposisikan sebagai sekedar outputnya aja. Gitu. Tapi dalam Islam itu sangat menghargai proses gitu kan. Misalnya kalau kawan-kawan cari hadis, teman-teman baca hadis lah katakan. Di hadis itu banyak sekedar proses di awal saja, sekedar niat itu udah dikasih pahala lah gitu. Udah dinilai gitu sama malaikat. Itu padahal baru proses awal loh, baru niat gitu. Nah, selain itu di Islam juga, Islam itu sangat menghargai proses mulai dari niat. Bahkan ketika kita ada salah satu hadis itu bilang, man salakat thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah gitu kan. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang salaka gitu. Salaka ini maknanya sedikit dalam gitu ya dalam bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda itu ada makna seseleketan. Iya, seseleketan. Seseleketan apa sih Kang Sofwan? Seseleketan? Seseleketan itu ya makna yang apa ya? Gimana Kang Asep tadi teh? Nah, seseleketan itu dia itu gimana caranya nyari sesuatu. Gimana caranya dia nyari sesuatu dengan cara apapun pasti dicari. Iya. Seseleketan.
Seledakan gitu, seleketan kumaha seleketan gitu. Salaka. Barang siapa yang dia salaka mencari torikon, barang siapa dia menempuh jalan yaltamisu fi ilman gitu, untuk iltimas itu untuk mencari ilmu. Nah, sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Nah, maka jalannya, setiap langkahnya itu akan dipermudah jalannya dia untuk surga. Jadi untuk ketika kita melangkah untuk belajar, baik itu belajar dimanapun, setiap langkahnya itu selalu dihitung buat nanti di akhirat sebagai bentuk kita dimudahkan oleh Allah nanti ketika di akhirat gitu. Itu kita lihat bagaimana Islam menghargai proses dalam menuntut ilmu. Nah, balik lagi, Islam tuh bukan memandang outputnya saja, tapi sangat menghargai prosesnya. Karena proses itu kan di dalamnya manusia, di situ justru ditempa, baik itu jiwanya maupun akalnya gitu kan. Dan Al-Quran tuh Al-Quran tidak memuliakan atau tidak menyebutkan orang yang cepat gitu. Orang yang mulia karena cepat gitu kan. Karena selalu ada proses. Untuk menempuh sesuatu pasti ada proses yang ditempuh. Betul. Karena bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu itu ya dinilai bukan dari hasilnya saja, tapi mulai dari prosesnya, gimana cara Anda menuntut ilmunya, gimana cara Anda belajar, gimana cara Anda adabnya gimana gitu. Nah, untuk ayatnya, satu ayat yang menarik untuk kita berdiskusi itu Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 gitu. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dan Allah yang meninggikan, yarfa'illah, ya Allah meninggikan orang-orang beriman. Jadi pertama, orang beriman itu ditinggikan. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Artinya, orang yang beriman itu pangkatnya tidak lebih daripada orang yang berilmu gitu. Orang berilmu itu pangkatnya lebih tinggi daripada orang beriman. Apalagi itu disertai gitu kan dua-duanya saling berkaitan. Maksudnya dia beriman, dia juga berilmu. Karena kan ada salah satu kisah ya kalau kita paham, kalau kita baca salah satu sirah gitu kan. Ada zaman dulu itu ada seseorang yang sholat. Ada orang lagi sholat, ada orang yang lagi tidur. Nah, orang yang lagi sholat ini orang yang awam. Dia nggak paham gimana cara sholat yang benar. Dan orang yang tidur ini, dia orang yang berilmu. Nah, ketika setan menggoda, iblis menggoda, dia itu gimana caranya menggoda orang yang sholat, tapi nggak mau ngebangunin, jangan sampai ngebangunin orang yang berilmu. Nah, betul. Artinya di sini kita tahu kan, orang yang berilmu, sama orang yang sekedar beriman aja, itu orang beriman lebih sering digodanya gitu ya, digoda dalam artian gimana caranya setan lebih mudah menggoda orang-orang yang hanya sekedar beriman tanpa berilmu gitu. Itu kita tahu bahwa orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya, dan itu sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini. Nah, dalam ayat ini Allah bilangnya walladzina utul ilma gitu. Orang yang diberi ilmu. Bukan orang yang diberi jawaban. Bukan orang yang sekedar diberi jawaban. Kita nanya GPT dapat jawaban. Gitu. Jadi bukan yang dapat jawabannya gitu. Siap saya buatkan katanya. Biasanya gitu kan ya. Nah, gitu kita tahu situ kan. Nah, dan kata jawaban dan kata ilmu itu sangat beda sekali kan, kontras gitu kan. Kalau jawaban itu sekedar jawaban aja, nggak ada proses di sana. Kalau ilmu kan kita tahu ada proses. Betul. Jawaban nggak ada proses. Dan kalau ilmu dalam Islam sendiri kita tahu bahwa untuk mendapatkan ilmu kita perlu menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu banyak proses yang dilalui gitu kan. Seperti ya kita datang ke majelis, katakanlah majelis ilmu. Kemudian
kita berdiskusi, ya kita bersabar gitu dalam menuntut ilmu. Itu kan ada proses yang panjang, proses panjang yang kita lalui gitu. Dan ilmu dalam Islam itu gak datang secara instan, tapi melalui proses belajar, melalui proses-proses yang sangat panjang. Nah, dalam Quran surat Az-Zumar juga Allah berfirman, Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ya'lamun itu. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Koreksi kalau nggak salah ya, ayatnya itu. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, dalam ayat itu kan menegaskan, Allah menegaskan gitu, bahwa yang membedakan manusia itu bukan sekedar akses informasi, tapi lebih dari itu. Yaitu bagaimana cara manusia memahami atau bagaimana manusia memiliki kedalaman dalam pemahaman gitu. Nah, dalam konteks yang tadi dibicarakan tentang AI, semua orang bisa dapat jawaban instan. Seperti yang tadi Kang Safar katakan, tinggal buat prompt-nya, selesai. Tapi kan nggak semua orang yang benar-benar memahami apa yang ditulis AI sih gitu. Gimana proses AI nulis gitu? Kok bisa AI berpikir seperti itu, kan kita nggak tahu gitu. Dalam tradisi Islam kita tahu thalabul ilmi gitu kan, kalau mau dicari bukan sekedar diterima, itu kita yang nyari ilmu gitu, bukan yang kita yang sekedar nerima ilmu. Betul. Nah, kalau mahasiswa hari ini, baik lagi kalau mahasiswa hari ini cuma mengambil hasil tanpa menjalani proses, maka yang diperoleh yaitu bukan ilmu gitu. Tapi ya udah pengetahuan aja gitu, data aja bagi dia. Dan data itu atau pengetahuan sekedar yang tanpa pemahaman itu enggak membentuk kepribadian, sedangkan ilmu membentuk cara berpikir kita, cara bersikap kita, dan cara hidup kita. Nah, fenomena mahasiswa serba instan ini gitu ya, bisa dikatakan bertentangan dalam prinsip Islam itu kan, yang mana Islam mengajarkan kesabaran dalam belajar. Ya, dalam Islam kan beratnya proses itu bukan suatu musibah gitu. Emang proses yang mesti kita jalani gitu. Bahkan bahasa Islam itu kan prosesnya saja kita udah dapat berkahnya. Nah, itu halap berkah. Nah, itu yang hari ini kita kehilangan makna berkah itu kan. Betul. Jarang sekali orang yang berpikir setiap proses itu ada berkahnya itu. Sedikit sekali orang yang berpikiran seperti itu. Nah, karena dengan proses ya kita lahir kedewasaan kita, ketekunan kita, ya kan, kejujuran kita, itu lahirlah dari proses itu. Karena tanpa prosesnya nggak kerasa hasilnya, tapi nggak kerasa apa esensi buat diri kita. Apakah kita improve? Kalau cuma sekadar prompt doang ya gampang sekali gitu kan. Ya kalau kita misalnya benturkan AI dengan nilai Islam gitu ya, sebenarnya bukan masalah di teknologinya, tapi di bagaimana cara kita menyikapinya. Betul sekali. Apakah AI ini jadikan wasilah kita untuk memahami atau justru pelarian dari kewajiban kita berpikir begitu. Begitu sih Kang Supon. Betul. Wah, keren sekali sih pembahasannya ya. Tapi gini Kang Asep, saya tuh jadi berpikiran juga bahwasanya kalau dibenturkan ke realitas sekarang gitu ya, fenomena yang sekarang, maka sebenarnya betul ya, masalahnya itu bukan di teknologinya. Betul. Tapi di cara menerimanya, bagaimana mahasiswa menyikapinya gitu ya. Karena kan seakan-akan kalau sekarang itu tidak hidup gitu, malah mati. Kalau saya melihatnya seperti itu, karena kita tergantikan oleh yang namanya AI gitu kan. Kalau kita menggunakan AI itu tidak bijak gitu, seolah ya kalau misalkan otak kita tidak dipakai, yang dipakainya otak AI, ya sama dengan mati tubuh kita gitu kan. Iya lagi. Nah, seperti zombie lah kalau bisa dilihat ya gitu ya. Tidak ada proses berpikir, konstruk berpikirnya mungkin ya kurang gitu ya. Oke, jadi betul ya sebenarnya bukan di teknologinya, karena teknologi itu kan untuk
kemajuan ya, untuk kemajuan ya, bukan buat untuk kemunduran gitu ya. Tapi berarti penyikapannya. Penyikapannya, karena mau gimana pun zaman selalu berubah-ubah gitu ya. Dan bagaimana cara kita menyikapi perubahan zaman itu? Ya, Apakah kita akan dikendalikan oleh zaman, betul. atau justru kita yang menjadi drive zaman itu, jadi sopir zaman itu gitu. Itu dia. Oke. Oke, Kang Asep. Nah, terus setelah kita tadi berbincang tentang integrasi AI dan pragmatisme mahasiswa dalam perspektif Al-Quran. Nah, sekarang kita bakal langsung ke sesi tanya jawab. Nah, kita bakal bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita cantumkan ataupun kita buka di Instagram Ngahiji TV dan bakal dijawab langsung oleh narasumber kita yaitu Kang Asep. Mungkin langsung aja ya, aku sebutin mungkin ya. Boleh, boleh. Oke, yang pertama itu dari fik.sym. Kalau AI membuat semuanya cepat, kenapa kita harus tetap belajar manual? Senang Kang Asep, itu gimana? Kang Asep? Kalau AI membuat semuanya cepat, kenapa kita harus tetap belajar secara manual? Mungkin secara ya harus baca buku segala macam gitu. Ya kembali lagi tadi, karena AI itu cuma ngasih jawaban tanpa adanya proses. Jadi kamu baca hasil AI dan kamu nggak tahu itu referensi AI dari mana gitu ya. Ya. Itu belajar manual itu tetap diperlukan. Kenapa? Dalam belajar manual, dalam artian belajar manual ini ya misalnya baca buku, tulis menulis gitu kan, dan diskusi. Ya. Karena tanpa adanya belajar manual, ya gimana mau ngelatih nalar kritis? Ya betul. Gimana kamu mau improve? Gimana otak kamu bisa berpikir? Nalar kritis kamu bisa berpikir di sana, gitu kan? Balik lagi, sebenarnya AI ini digunakan untuk apa? Kalau aku pribadi menggunakan AI itu sebagai alat bantu berpikir, bukan sebagai pengganti pikiran. Jadi pengganti pikiran ya berarti otaknya di AI gitu, bukan di otak Anda gitu. Iya betul. Otak fik.sym. Jadi seolah iya yang belajarnya itu atau yang kuliahnya itu AI bukan kita ya. Yang belajarnya AI gitu. Oke. Iya, betul sih. Oke, mungkin lanjut ya pertanyaan kedua dari suka.xtun_. Pertanyaannya yaitu, apakah masa depan cuma milik orang yang biasa pakai AI? Karena kan tadi sudah mungkin korelasinya bahwasannya kan teknologi itu untuk kemajuan gitu kan, AI juga salah satunya teknologi. Nah makanya mungkin ada pertanyaan seperti ini, apakah masa depan cuma milik orang yang biasa pakai AI atau gimana? Masa depan hanya milik orang yang pakai AI. Karena AI itu kan sangat membantu gitu kan. Ya. Perspektifnya, pakai perspektif apa ya? Mungkin ini buat mahasiswa aja mungkin mahasiswa ya. Aja ya. Memang mahasiswa hari ini, baik lagi, aku bakal bilang, zaman itu selalu berubah. Dan AI itu salah satu bentuk produk zaman hari ini. Oke. Bentuk zaman hari ini apa sih? 5.0 kan? Nah, produk zaman 5.0 itu adanya AI gitu. Adanya AI. Nah, dengan adanya AI, kalau aku pribadi itu nggak mau menolak zaman. Ya, yes. Oh, toh ngapain menolak zaman? Emang udah realitanya emang sudah ada AI gitu kan. Betul. Nah, bagaimana cara kita menyikapi AI itu? Kalau sekedar kita menggunakan AI tanpa kematangan dalam berpikir, ya berarti otak kamu otak AI gitu. Nah, masa depan apakah hanya milik orang yang bisa menggunakan AI? Yeah. Tentu masa depan orang yang bisa menggunakan AI atau yang adaptif dengan zaman hari ini, yaitu dengan menggunakan AI, tentu lebih cerah masa depannya. Karena orang yang adaptif dengan zaman, ya emang itu skill yang sangat diperlukan gitu kan, adaptif dengan zaman. Orang yang adaptif dengan zaman
tentu masa depan lebih cerah. Betul. Dia bisa menggunakan apa yang ada pada zaman hari ini. Produk zaman hari ini AI, dia bisa memanfaatkan dengan baik. Tentu di masa depannya lebih cerah dibanding orang yang dia hidup di zaman sekarang, tapi dia sama sekali nggak tahu AI. Iya. Dia nggak bisa memanfaatkan AI. Iya. Kita tahu hari ini banyak pekerjaan yang memang diganti dengan AI gitu kan. Betul. Nah, situlah bagaimana cara kita menggunakan AI. Iya. Kembali lagi bagaimana cara kita menyikapinya. Tentu AI itu sangat penting di zaman hari ini karena tanpa sikap adaptif manusia akan mati gitu. Ya, akan tergerus zaman ya. Betul. Nah, emang sikap adaptif itu sangat penting. Begitu suka Suka.extun. Extun. Nah, Unik-unik ya nama Instagramnya ya. emang Gen Z itu aneh-aneh. Gen Z biasa. Ya lagi. Oke, lanjut mungkin ke pertanyaan terakhir nih dari sideofme.y_. Tuh, udah aneh lagi nih namanya. Oke. Aneh-aneh Gen Z. Gen Z, tapi Ini Gen Z loh, belum Iya. Gen Alpha. Kayak Gen aneh lagi Gen Alpha. kenapa kayaknya udah ini Robux. Oke, lanjut ya. Dari sideofme.y_. Gimana caranya menghindari ketergantungan AI? Tadi kan sudah banyak ya, tadi dijelasin juga bahwasannya kita harus adaptif, harus pandai-pandai menyingkapinya. Tapi kadang ketika dalam kondisi yang memang bisa disebutkan terpepet, kayak misalkan pengen ngerjain tugas nih, ada kerjaan yang lain, kita mengutamakan kerjaan yang lain dulu, besok teh ada tugas, terus kepepet ya pakai AI. Tapi hal itu tuh berulang, lanjut lagi. Nah, itu kan menjadikan ketergantungan. Nah, jadi gimana sih caranya menghindari ketergantungan dari AI? Kata sideofme.y_. Side of me. Oke. Gimana cara menghindari ketergantungan dalam AI ya? Sebenarnya ketergantungan tuh ngerusak ya. Ya. Ketergantungan terhadap suatu apapun pasti itu ngerusak diri kalian itu ya. Apalagi ketergantungan terhadap suatu alat, termasuk AI gitu kan, suatu produk zaman kan AI, Yes. suatu alat produk zaman gitu kan, alat bantu. Nah, kalau aku pribadi menyikapi gimana caranya supaya nggak ketergantungan AI. Cara supaya kita tidak ketergantungan dalam penggunaan AI dalam konteks tadi ya, dia tidak melalui proses saking banyak waktu lehalanya atau saking sibuknya lah katakan gitu kan. Setiap hari, setiap ada tugas pakai AI, tugas AI, tanpa ada proses berpikir di sana. Nah, yang perlu dikoreksi yaitu pertama, bagaimana dia memanfaatkan waktu 24 jam itu. Sebenarnya mustahil kalau misalkan emang nggak ada waktu. Karena sebenarnya manusia itu selalu punya waktu. Waktu semua manusia itu sama 24 jam. Tapi bagaimana caranya kita memprioritaskan gitu kan. Coba refleksikan kembali, introspeksi kembali. Sebenarnya Anda kuliah untuk apa gitu. Kalau emang sekedar kuliah buat gelar ya, situlah pemahaman utilitarian tadi. Iya, betul. Di sana pemahaman utilitarian, ya, seberapa cepat manfaatnya itu, seberapa praktisnya ya suatu nilai itu kan. Nah, bagaimana cara dia memanfaatkan waktu 24 jam tadi? Itu pertama yang perlu dikoreksi. Yang kedua, bagaimana cara kita supaya tidak ketergantungan? Nah, perihal ketergantungan, itu aku pribadi, walaupun sering menggunakan AI menjadi alat bantu berpikir, tapi jangan lupa tetap ada bagaimana caranya kamu tetap berdiskusi, tetap membaca buku, rajin-rajin bertanya, rajin-rajin merefleksikan diri. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana cara kita melatih nalar kritis kita gitu. Gitu sih, supaya menghindari ketergantungan ya.
Ketergantungan dalam artiannya buruk ya. Kan tadi Ya, kan konteksnya buruk. 24 jam, katakanlah dia sibuk banget, sehingga ngerjain tugas AI tanpa ada proses berpikir, Iya, betul. tanpa ada proses pemeriksaan di sana, begitu. Oke, nah gitu sideofme.y_. Side of me. Caranya menghindari ketergantungan oleh AI gitu. Oke, mungkin sebelum lanjut lagi ke sesi terakhir, kita ada yang mau lewat dulu nih. Jadi buat teman-teman, jangan dulu kemana-mana, tetap di Rating, Find Your Faith, Find Your Life. Oke. Oke teman-teman, kembali lagi di Rating, Find Your Faith, Find Your Life. Oke Kang Asep, kita tadi sudah berbincang panjang ya terkait AI dan pragmatisme mahasiswa. Nah Kang Asep, tadi kan kita udah ngebahas soal fenomenanya di awal, datanya, isunya, dan juga sampai ke refleksi dengan ayat Al-Quran. Nah Kang Asep, mungkin buat yang terakhir sih, apakah ada satu pesan buat mahasiswa yang sedang berada di tengah kemudahan AI yang mana nantinya itu berpengaruh kepada tuntutan kompetensi dan masa depan? Kira-kira apa sih pesan buat mahasiswa sekarang? Oke. Kawan-kawan harus kembali temukan makna. Nah, sama kayak ini ya, temukan makna. Nah, gini. Kawan-kawan, teman-teman mahasiswa harus kembali temukan makna. Temukan introspeksi kembali, refleksikan kembali diri Anda, diri teman-teman. Sebenarnya teman-teman kuliah, pendidikan itu untuk apa gitu. Karena pendidikan itu bukan sekadar cepat, begitu aku pribadi ya. Pendidikan itu bukan sekadar gimana seberapa cepat kita menyelesaikan kuliah. Tapi dan juga bukan sekadar selesai gitu ya. Tapi gimana caranya ketika pendidikan itu bisa membentuk diri kita, bisa merubah diri kita dari yang tadinya bodoh, dari yang tadinya no skill, no knowledge, menjadi berpengalaman, memiliki skill, dan juga memiliki pengetahuan, berilmu gitu ya. Nah, AI itu boleh membantu kita berpikir, karena mau nggak mau emang zaman sudah terjadi gitu. Gimana caranya kita adaptif terhadap AI itu. Nah, dan perlu diingat, jangan sampai AI itu justru menggantikan kewajiban kita untuk berpikir. Betul. Gimana caranya AI itu dipakai sebagai alat bantu berpikir, bukan sebagai otak atau pengganti pikiran kita. Teknologi boleh mempermudah, tapi jangan sampai dengan adanya teknologi itu menghilangkan nilai sabar, nilai jujur, dan nilai ketekunan dalam menuntut ilmu. Karena dalam Islam, ilmu itu bukan seberapa banyak kita tahu. Tapi setelah kita tahu, setelah kita belajar, jadi apa kita? Maka jangan biarkan kemudahan itu mencuri satu hal yang terpenting dalam pendidikan, yaitu proses menjadi manusia yang lebih berakal, lebih beradab, dan lebih sadar akan tujuan dan makna hidup dirinya. Begitu. Oke, keren sekali Kang Asep. Jadi gitu ya teman-teman, bahwasannya AI itu bukan sebagai pengganti pikiran kita, tapi sebagai alat bantu untuk kita. Nah, jadi bahkan AI itu bukan sebagai hasil ya, bukan sebagai utilitas tadi ya disebutkan. Gitu. Memang penting, memang efisiensi itu bagus, tapi kedalaman berpikir itu jauh lebih penting. Dan teknologi tanpa karakter dan pemahaman hanya akan berisi kekosongan dan hanya akan mempertebal kebodohan. Oke, kita sudah beranjak dari sesi-sesi yang tadi dan sudah sampai ke sesi terakhir. Terima kasih pada Kang Asep yang sudah menjadi narasumber kita. Terima kasih juga Kang Sofwan, semoga diundang lagi. Siap. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Rating episode kedua ini. Dan jangan lupa untuk like, follow, dan share Ngahiji TV.
Dan sampai jumpa di Riting episode berikutnya. Riting, find your faith, find your life. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.